Dulu sering ngamuk-ngamuk nggak jelas, sering marah-marah, kemasukan, terpingsan, ntar ngomongnya aneh-aneh. Itu aku ngalamin semua. Dan akhirnya belajar meditasi. Selamat datang di episode kedua. Jadi kita di episode kedua ini kita bakal bahas apa, nih? Kita bakal bahas tentang gimana caranya kita bisa mengetahui cakra yang nggak balance. Selain konsul langsung, Jadi atur sendiri ya. Ya, gimana caranya kita bisa tahu dan gimana cara healingnya juga. Oke. Apa nih? Oke. Ini apa ini? Apa ini? Biasanya kalau misalnya seseorang yang cakranya seperti yang tadi dijelasin bahwa kita punya 7 cakra dan gimana caranya kita bisa mengetahui cakra yang nggak balance dalam body kita supaya kita bisa mengetahui beberapa hal. Ya, kayak crown itu lebih ke arah spiritual kita, asna lebih ke arah insting, yang ketiga cakra tenggorokan lebih ke arah kualitas komunikasi, cakra keempat cakra jantung lebih ke arah kamu punya welas asih atau keberuntungan kamu dan kesehatan kamu. Terus cakra kelima lebih ke arah penyerapan energi kamu, energi positif yang akan menentukan cakra keenam kamu. Itu adalah cakra prosperity. Dan yang ketujuh adalah cakra kundalini di mana relationship kamu, ya. Jadi dari 7 cakra itu kita bisa mengetahui beberapa hal apa yang nggak balance dalam tubuh kita. Nah, biasanya kalau misalnya ya kalau cek langsung konsultasi langsung sama II ya gampang ya diketahui ya. Ada caranya sendiri untuk aku bisa ngecek dan biasanya mereka klien-klien yang konsul itu bisa lihat sendiri gitu loh ya, gimana aku bisa nunjukin ke mereka ya apa yang terjadi dalam body mereka. Tapi kalau misalnya yang nggak ketemu langsung atau yang pengen ngecek sendiri bisa nggak? Bisa. Biasanya aku bisa pakai kayak pendulum seperti ini. Ini pendulum kayak gini, ini ada batunya ya. Pendulum ini namanya? Iya, pendulum. Diapain? Lucu sekali. Nah, ini ada 7 cakranya nih. Ya, kita mau ngecek yang mana. Nah, tapi ini juga ada jenis batunya, ya. Nah, ini tergantung kadang-kadang kalau ngecek seseorang, kalau kayak ini lebih karakternya seperti apa, ini bisa ketahuan dari batu ini. Misalnya contoh, kalau misalnya mau ngecek orang ini terkena energi negatif apa enggak, lebih pakai ke batu yang ini lapis lazuli. Jadi ini beda-beda ya batunya. Kalau ya, ini batu apa? Ini tiger eye. Ini batu yang ini ya? Ini tiger eye juga. Ya, itu tiger eye juga. Ini tiger eye ya. Kalau itu ametis. Oh, itu sebenarnya ungu. Putih lebih gelap. Merah. Enggak, ungu. Kan range-nya kadang ada bisa ungu muda, ada sampai bisa ungu tua. Kan kayak ini kan juga ini ametis tuh. Ini lapis lazuli. Ya, itu lapis lazuli sama dengan yang itu kamu pegang. Ya. Nah, ini tergantung. Jadi misalnya kita lagi mau ngecek crown cakra kita itu balance apa enggak, tinggal kita fokusin, kita pegang yang warna ungu, terus kita arahin ke body orang ini. Nih ke sini. Ke arah solar plexus dia, tinggal cek aja. Bisa cek kita sekarang. Hah? Bisa cek kita sekarang. Bisa ketahuan. Misalnya kamu mau tahu cakra apa? Yang ungu buat apa? Amethyst buat apa? Ya kamu sekarang mau dari 7 cakra ini kamu mau tahu yang mana yang balance apa enggak? Mau yang mana? Mau yang mana? Keuangan, oke. Keuangan. Kita ambil batu yang lebih unsur ke arah keuangan ya. Ini kan batu lebih ke arah leadership, ya sama prosperity. Nah, coba berdiri yang tegak. Bukan berdiri, oke. Duduknya tegak. Nah, kita lebih ke arah mendekat ke arah solar plexusnya. Nah, kita lihat dia muternya kemana. Tuh. Kalau dia memutar ke arah jarum jam, nah itu berarti dia bagus. Tapi tadi kan lihat kan,
Awalnya kan dia pelan dulu. Ya. Nah, kalau dia makin kenceng, ya itu bagus. Kalau dia awalnya pelan dulu, baru kencang, ya berarti sekarang kondisi kamu lagi nggak gitu terlalu balance. Kalau nggak gerak, astaga. Kalau dia nggak gerak, dia nggak balance. Iya. Aku juga mau dong dicek. Oke, kamu mau di bagian apa? Apa? Percintaan. Oh, oke, relationship ya berarti. Nah, dari kalau relationship, Ii lebih memilih ke batu yang ini, ametis. Ya, ametis ini selain bukan cuma hanya menguatkan crown chakra, tapi adalah batu yang memang membuat kita punya komunikasi yang baik. Ya, salah satunya juga batu yang memperkuat crown kita punya cakra tenggorokan. Oke ya, kita lihat. Tuh, muter kan? Cuma masih, nah ini udah mulai kelihatan jelas tuh. Ya ampun, jadi maksudnya apa? Ya berarti kamu ada jodoh yang lagi, orang yang lagi dekat sama kamu. Apa ya dia sudah? Ya, yang lagi dekat sama kamu, yang lagi ingin bukan berarti jodoh, tapi akses menuju ke jodoh bisa jadi dari seseorang yang ingin membangun hubungan sama kamu. Kamu lagi ada, saat ini lagi ada, ya. Nah, lebih ke arah seperti itu. Jadi kita kalau melalui pendulum kita bisa cek. Nah, terus bisa nggak? Misalnya seseorang yang ingin nggak balance, misalnya di bagian apa? Misalnya kayak kamu tadi kan agak sedikit slow tuh awalnya untuk cakra prosperity-nya, meskipun di akhir kamu bagus, ya kan? Nah itu kita bisa lihat dari batu-batu ini. Batu-batu ini tuh nanti jadi kayak gini kali? Macam-macam, ya. Macam-macam. Bisa bentuknya dibikin gelang, ya. Teman-teman buat yang mau lihat. Ya. Kayak misalnya kayak ini nih, ini batu yang sangat kuat di prosperity. Batu apa ini? Ini benar-benar jujur aja ya, klien banyak banget yang pesan gelang ini. Ya. Batu apa tuh? Coba kasih lihat aja. Iya teman-teman buat yang penasaran. Ya, oke, itu batunya itu adalah batu gold rutilate. Gold lab. Gold rutilate, gold emas ya, rutilate ya. Itu dalam batunya tuh kalau di Indonesia orang lebih sering sebut rambut sedana. Batu rambut sedana, di mana dia dari kristal tapi dalamnya itu ada serat-serat emasnya. Nanti kalau kamu pakainya cocok, dia serat emasnya makin tumbuhnya makin banyak, bisa kayak gitu. Nah, terus begitu tuh ditambah lagi dengan ini adalah batu zibits ya, yang zibits yang posisinya ada 9 matanya, 9 eye. Zibits 9 eye. Apa tuh hubungan? Itu batu Tibetan ya, yang mereka setiap gambar di dalam batu ininya ada simbol-simbol tersendiri yang membantu kita untuk macam-macam. Ada yang contoh, ini punya batu zibits yang bentuknya kayak bunga teratai, itu ternyata membuat seseorang bisa tambah cantik, bersahaja, tambah kayak mukanya jadi tambah lebih charming gitu, ya kan? Kalau ini lebih ke arah prosperity ya, untuk bisnis. Tapi ada juga yang 6 eye itu atau 3 eye itu lebih ke arah ke personality orangnya, prosperity dalam bentuk prosperity personality orang. Misalnya, ya dia punya yang harus diperbaiki, semangat dia, pikiran positif dia. Kalau ini lebih peluang dari luar. Kalau yang kayak 3 eyes itu atau 6 eyes itu lebih ke arah personality dia, prosperity dari sisi. Kan ada orang dia punya prosperity bagus karena hokinya cukup, ya. Tapi nggak berhasil karena dia punya personality-nya. Misalnya dia orangnya suka nunda, terus atau gampang baperan. Nah itu kita lebih ke arah kasih batu yang 3 eyes atau 6 eyes. Tapi kalau lebih ke opportunity atau peluang, nah ini ke 9 eye. Gitu. Ada juga batu misalnya macam-macam. Nah misalnya kayak kamu kan lagi tadi kan seperti balik lagi tadi kamu kan prosperity tadi awalnya kan sedikit lebih lambat kan. Nah kamu boleh pakai batu seperti ini jadiin gelang, atau kamu melakukan
kayak sejenis meditasi atau healing dengan batu ini. Bisa kayak batu ini. Ini kan batu Healing yang pakai batu? Iya, ini kan batu yang sama. Ini gold mutilate juga. Aku baru pertama kali dengar. Ya, jadi kamu tinggal hold batunya. Ya, misalnya kamu mau bikin mudra meditasi seperti ini, kamu taruh, kamu tinggal hold batunya. Atau kalau bisa batunya lebih gede, kamu intinya kamu taruh aja. Terus kamu tinggal tarik nafas, kamu bayangin, kamu rasakan energi batu ini ada, dan itu akan bisa mana yang kurang. Ternyata kamu punya cakra prosperity kamu, cakra ke-6 kamu. Berarti kamu bayangin tangkian kamu itu tuh kayak ada energi dari stone ini ngalir. Atau nggak usah dipikirin apa-apa, pegang aja. Ini sama yang aku penasaran juga, tadi sempat ada bahas mandala kan, healing dengan mandala. Nah itu tuh gimana tuh maksudnya? Apakah sama dengan kayak batu-batu ini, kayak gelang ini, cara kerjanya? Untuk healing sama mandala, nanti aku akan jelasin secara langsung nanti live tersendiri ya. Tapi yang pas manfaat dari mandala itu apa kan? Dan kebetulan juga ada beberapa video yang memang sebenarnya sudah pernah aku upload, tapi mungkin bukan di channel aku langsung, tapi lebih ke arah di channelnya CD Channel ada ya. CD Channel manfaat tentang mandala itu ada ya. Jadi mandala itu lebih ke arah adalah kalau kita nonton film Doctor Strange saja, di tangannya kan keluar mandala tuh. Seolah-olah mandala itu memberikan perlindungan ya buat orang yang mampu mempunyai mandala. Sebenarnya dalam tubuh kita itu tuh cakra itu adalah mandala sebenarnya. Ya, mandala itu adalah lingkaran. Ya. Sampai kamu lihat bunga yang indah itu lingkaran bentuknya. Itu bunga itu mandala. Salju yang turun ke pinggan itu kalau kita mikroskopin kan ada bentuknya, ada 12 bentuk tuh. Itu juga mandala. Ya. Sampai di Indonesia, sebagai orang Indonesia kita punya mandala terbesar di dunia, Borobudur. Ya kan? Itu mandala terbesar di dunia. Jadi lingkaran, mandala itu lingkaran yang terkoneksi satu sama lainnya. Tiada awal, tiada akhir. Itu prinsipnya sebuah mandala. Nah, kenapa orang bisa dibantu healing dengan mandala? Bisa banget, karena mandala itu membantu seseorang untuk lebih tenang, lebih fokus. Secara Energi, ya. Tenang, fokus, lebih besar, kuat prosperity-nya, dan membantu juga memberi keseimbangan untuk kesehatannya. Jadi kalau orang yang sakit pun, bukan berarti itu obat bisa nyembuhin, tapi seseorang yang sakit pun dia bisa membantu memberikan ketenangan pada mindset-nya. Sehingga dia kayak apa ya, lebih bisa menerima penyakitnya, atau dia bisa lebih memperjuangkan atau mempunyai akses keberuntungan untuk mengobati penyakitnya. Itu mandala. Ya. Nah, kalau misalnya Ii bikin mandala buat klien, buat apa? Sering lihat? Kamu kalau lihat Ii bikin mandala yang bikin kamu penasaran apa? buat siapa? Kenapa mereka minta? Apa tujuan mereka minta mandala itu? Oke. Kalau buat siapa jelas. Orang Ii bikin itu kan made by order. Buat klien, iya. Kayak siapa yang pesen kali ini? Ii nggak pernah bikin mandala untuk yang nggak ada pemiliknya. Selalu ada pemiliknya. Even nih ya, bikin mandala pernah untuk lelang. Morin pernah lihat? Oh belum ya, waktu itu ya, nggak ikut ya acara itu ya. Nah, even waktu itu pernah bikin mandala buat lelang. Padahal kita belum tahu pemiliknya siapa. Tapi ketika Ii bikin itu udah bisa kelihatan replika dari orang-orang yang bakal memiliki mandala itu, karakternya seperti apa. Jadi kayak berat jodoh juga ya? Betul ya. Jadi ketika kita bikin mandala itu, kita bisa melihat, oh orang ini sifatnya begini-begini, karena mandala yang dibikin sama itu adalah warna dari 7 cakra itu juga. Nah, jadi dia terbentuk ingredients dari warna itu, hijaunya yang kuat atau merahnya yang kuat atau apa. Kelihatan orang itu, oh orang ini prosperity-nya kuat banget. Oh orang ini adalah family man banget misalnya. Terus misalnya dia itu, even itu mandala tuh bentuknya bunga, mau laki mau perempuan bentuknya bunga, tapi ada bentuk bunga yang maskulin, ada bentuk bunga yang feminin. Misalnya contoh, Iya pernah bikin ada satu mandala
mandala itu buat satu keluarga. Tapi setelah dibikin baru ketahuan ya, kalau di keluarga itu istrinya sangat mendominasi. Bukan mendominasi dari sisi karakter, tapi dia sangat apa ya, roda keluarga itu benar-benar istrinya yang benar-benar bertanggung jawab untuk menjalaninya. Jadi ketika mandala yang ditaruh di rumah itu feminin banget, kayak gitu. Tapi ada juga tuh suaminya bikin juga kan akhirnya taruh di kantor, itu maskulin banget. Dan benar-benar pernak-pernik di dalamnya itu lebih sederhana. Yang istrinya tuh lebih banyak kristalnya, lebih kayak shiny. Memang si istrinya cewek dan memang orangnya cantik banget. Dan dia punya kegiatan sosial yang banyak banget. Jadi kayak apa ya, mandala itu setiap orang itu yang bikin so far sama ini yang udah berapa puluh ya, udah di atas, udah kayaknya udah lebih dari 100 mandala yang aku buat. Itu sudah menggambarkan setiap orang, dan dari 100 lebih mandala itu nggak ada satupun yang sama. Semua jadi di dunia ini bukan cuman apa ya, sidik jari yang nggak mungkin sama, tapi mandala juga nggak mungkin sama. Setiap orang pasti punya strength-nya, dia punya weakness-nya apa itu ada gitu. Ii bisa belajar ini semua gimana? Itu cerita ya, jadinya cerita ya. Jujur aja bisa kayak gini, ini benar-benar skill dari universe ya. Aku nggak pernah belajar sama sekali, tapi tiba-tiba bisa. Seperti contoh kayak mandala, nggak ada satupun guru orang yang ngajarin aku. Berarti semacam ini ya, kalau yang orang tuh kayak dibimbing sama alam semesta kayak Iya, gitu. ada guard angelnya sendiri yang ngebimbing aku. Tapi emang sebenarnya ada yang orang yang udah ngajarin bikin mandala itu emang ada? Sepertinya ada, tapi kayaknya lebih ke arah lukisan atau gambar, mewarnai. Jadi untuk 7 cakra ini kebetulan dulu aku mengalami sebuah proses spiritual yang nggak mudah, ya. Jatuh bangun, sampai karakter personality-nya juga dulu aku jelek banget, parah, ya. Emosional banget, orang yang sangat sulit diajak kerja sama, aku juga perfeksionis, ya, pemarah. Jadi kalau pemarahnya sampai sekarang masih ada, terutama berhubungan dengan ketegasan segala macam prinsip ya. Cuman sampai ditipu orang, sampai macam-macam punya masalah relationship itu ada. Semua itu terjadi karena, dan ternyata proses-proses itu menjadikan diri Ii kayak lebih apa ya, kayak lebih bertumbuh. Sebuah pengalaman hidup yang kayak ngajarin aku kayak, si Yeni lebih bisa terima dong, lebih bisa paham dong, lebih bisa fleksibel dong, jangan kayak gini lah terus mau sampai kapan, kayak gitu. Nah ketika aku menyadari itu semua tentang karakter aku menyadari kesalahan yang aku buat dan aku menerimanya. Jadi ada satu momen ketika Ii benar-benar punya masalah yang hebat banget waktu itu, dan Ii sampai sujud berdoa sampai aku bilang, cuma ngomongnya gini, Tuhan, kalau memang ini harus aku alami dan hal-hal buruk ini harus terjadi dalam hidupnya aku dan membuat aku menjadi Suyeni yang lebih baik, aku menerimanya. Tapi aku cuma mohon satu hal, bantu aku bisa melewati itu semua, kasih aku kekuatan. Tapi kalau memang ternyata aku bisa terhindar dari masalah buruk ini, dan ini adalah pelajaran yang berharga buat aku, bantu aku. Aku cuma ngomong kayak gitu, tiba-tiba terus terjadi. Bisa. Dulu sering ngamuk-ngamuk nggak jelas, sering marah-marah, kemasukan, terpingsan, ntar ngomongnya aneh-aneh, itu aku ngalamin semua, bener-bener. Dan Ii saat itu berpikir, gimana caranya Ii bisa menjadi seseorang yang apa ya, punya kemampuan untuk mengontrol. Intinya itu tekad dalam sini kita ada punya tekad. Bukan kita mendapatkan kesenangan dari situ kita. Misalnya kalau kita lagi kemasukan atau apa, orang jadi kayak, oh saya percaya sama kita, oh ini orang kemasukan dewa nih, bagus nih, ngomongnya tepat nih. Even itu kadang-kadang yang diomongin beneran terjadi gitu loh. Tapi Ii nggak hanyut dalam hal itu, dan Ii lebih ke arah
gimana caranya menjadi Suyeni yang punya pengendalian. Dan akhirnya I belajar meditasi. Nah, saat belajar meditasi, I punya guru juga di Bogor ya, dari Guru Gunawan Raharja yang ngajarin aku untuk mengaktifasi 7 cakra. Sebenarnya dari Guru Gunawan sendiri dia nggak pernah berpikir bahwa aku sebagai cakra reader nantinya, enggak. Tapi benar-benar ngajarin meditasi, mengaktifkan 7 cakra itu supaya aku bisa mengontrol, supaya nggak gampang marah-marah, nggak gampang memasukkan, nggak gampang aneh-aneh gitu kan. Tapi ternyata universe, para bodhisattva ya, itu mungkin beda pandangannya. Dia memberikan sebuah gift sama I ketika I rajin melatih diri untuk itu. Dia kasih aku gift untuk punya kemampuan bikin mandala, baca ini. Sometimes megang satu batu pun aku bisa tahu ini asli atau palsu, ini bagus apa enggak, ini energinya kemana gitu loh. Tanya, belajar dari mana? Juga nggak tahu. Jujur aja, karena setiap megang sesuatu ada aja inspirasinya, ada insight-nya. Dan itu yang terjadi kenapa II bisa kayak sekarang. Jadi kayak membuat sebuah mandala itu dimulai dari satu kepingan kecil, I bisa membuat sebuah rangkaian mandala yang begitu indah dan besar. Ditanya I belajar dari mana? Nggak tahu. Tapi ada aja sesuatu kayak I bilang guard angel, I suka bilang guard angelnya atau entitasnya I yang kayak apa ya, kasih aku sebuah kayak sebuah visual, kadang bentuknya visual, kadang bentuknya dalam pikiran, kadang bentuknya petunjuk. Kamu sebaiknya kasih warna ini gitu. Atau bentuknya kayak ini nggak cocok, kamu harus ganti. Karena bisa kayak gitu, dan itu benar-benar proses dari latihan meditasi. Beneran dah, beneran itu aku nggak bohong. Meditasi. Sudah sering meditasi? Aduh, belum sulit teman-teman, sulit. Nah, meditasi itu bagian dari kita menaklukkan monkey mind. Ya, so kalau misalnya kita mau belajar, ya kita harus melawan tantangan rasa tidak nyaman dan rasa malas itu dulu. Itu tantangan pertama sih. Mengalahkan diri sendiri ya. Yes. Paling sulit itu. Karena ingat juga teman-teman yang nonton, segala sesuatu dalam hidup kita itu jalan keluarnya ada di dalam. Jadi adalah di dalam itu adalah diri kita sendiri. Oke? Oke. Mungkin next boleh ngobrolin soal mandala lebih dalam lagi ya. Boleh banget. Oke. Untuk saat ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau nemenin kita ikut ngedengerin obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan mungkin kasih komentar dan subscribe. Okay, see you in the next video. Dadah.